Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya dimanapun berada, selamat hari Selasa. Sekarang hari Selasa tanggal 17 Februari 2026. Kebetulan pas-pasan kita mau munggahan juga ya, menjelang Ramadan. Kita happy dulu, makanya ini backgroundnya nuansanya seperti di Ramadan ya. Tapi ini berpapasan juga dengan hari raya ini ya, agama lain selain Muslim, yakni sama dengan tahun baru ini, tahun baru negara lain juga ya, tahun baru China ya. Selamat merayakan tahun baru Cina juga ya, bagi orang Cina dan bagi orang Cina ya. Oke, mungkin saya tidak panjang lebar, kita langsung saja ke acara pokok kita, yakni kita mau tetap ya kegiatannya ini, mau memberikan pakan kepada ayam kita ini. Ini agak sedikit, ini ada ayamnya agak apa? Ayam masih di kurungan. Ya, nah lanjut. Nah, ini nanti kita akan berikan pakan ikan ya. Tapi ini kita nasinya sedikit ya. Ini nasinya ada sedikit. Tetap kita nanti pakannya ini teman-teman ya. Saya akan promosikan. Di sini ada pakan Eco Oil dan juga probiotik ya. Probio Eco ya. Kita akan sematkan dulu nih di sini ya, teman-teman. Bagi yang sedang budidaya ikan ya, bagi yang sedang budidaya ikan ini silakan teman-teman dibeli saja langsung ya, untuk paket penambah nafsu makan dan juga perawatan air ya. Nih, mitos nyiksikan ya, lupa tadi teh hasil nyiksikan airnya teh ditampung buat cai beas poho, cai beas. Nah, kita kenalin dulu ya teman-teman. Ini saya, kemudian ini ternak-ternak saya kita kenalin ya teman-teman. Di sini saya ada ayam. Ini ayam saya sengaja kandangin ya, karena biar terbiasa nanti masuk ke kandang, biar tidak terlalu liar ya. Tuh ayamnya. Dan ini mau rencananya ini si ayam ini ada yang mau dikasihin ke mertua ya. Nah, ini yang gedenya ini ya. Ini ada 4 ekor. Kemudian di sini ada, ini ayam kampung semua ya, kecuali ada satu nih ayam Bangkok, nanti keturunan ayam Bangkok ya. Kemudian ada lagi ini satu betinanya, ini indukan. Ini ada ayamnya tinggal ini ya, tinggal sedikit lagi. Ini kayaknya agak pincang sedikit nih yang satu, gas ya. Kita keluarin dulu ini si ayamnya ini. Mungkin ke baduk-baduk ya, ini ke baduk-baduk si ayamnya ini ya. Mudah-mudahan cepat sembuh.
Sebentar. Nah, ini udah keluar ya. Kita akan kasih ayamnya ini makanan ya. Lapar banget. Tuh, ya. Nah ini teman-teman, kita kenalkan ini ya, sebelum ini kita sematkan dulu, kita kenalin dulu. Oh ya teman-teman, sorry ya, sekarang sebelum terlambat, saya mau mengawinkan dulu buah naga ini ya. Ada yang sudah berbunga ini, semalam mungkin sudah berbunga. Ada yang sudah berbunga ini, semalam mungkin sudah berbunga. Kita kawin butik dengan benang sarinya ya, biar tidak terlambat. Kalau terlambat sedikit saja tidak akan jadi buahnya ya, tidak akan jadi buahnya. Terlalu cepat juga mengawinkan sama ya, tidak akan menjadi buah. Harus benar-benar pas mekar bagusnya ini ya, pas mekar. Nah ini contohnya ya, contohnya ini terlambat. Nah ini jadinya tidak akan jadi buah ya. Tuh kita copot saja yang terlambat, ini nantinya nggak akan jadi buah, malah jadi. Jangan terlambat dan juga jangan terlalu cepat ya. Nah kalau terlalu cepat sama dengan pernikahan dini, tidak akan jadi ya, tidak akan jadi buahnya. Kalau terlalu lambat sudah monopos juga tidak akan jadi ya, seperti itu. Seperti halnya kita juga sama ya, terlalu. Jadi harus yang benar-benar sudah mekar, jangan sampai layu. Jadi si bunganya ini harus sampai keras ya, jadi biar nanti seperti ini jadi ya. Nah ini tinggal nunggu matang ya, tinggal nunggu matang. Ini juga sama, tinggal nunggu matang. Ini masih lama, ini baru kemarin mekarnya ya. Ini ada 2 tambahan berarti ya. Oke, sekarang mari kita lanjut. Saya cek dulu kolam-kolamnya ya guys. Kita siapa tahu kemarin saya nemu banyak anak-anak nila ya, anak burayaknya ya, banyak burayak. Biasanya nanti kita pancing dengan pakan ya. Nah ini juga sama nih, di sini biasanya saya nemu banyak burayak. Nanti kita ada trik untuk supaya si air, walaupun saya tidak pakai aerator ya, tidak pakai aerator tapi tetap stabil airnya ya. Tuh airnya tetap stabil ya, walaupun tidak pakai aerator. Tapi dengan catatan populasi ikannya jangan banyak ya, populasi ikannya jangan banyak. Ini tempat pendederan ya,
Ini tempat pendederan, kemudian ini tempat pendederan, kemudian ini indukan ya. Calon-calon bibit-bibit unggul ini ya. Oke, sekarang kita lanjut pembuatan pakan dulu ya teman-teman. Tuh, nih ada masih ya. Nih, ada yang lahir guys tuh. Nanti kita ambil tuh. Tuh, ya. Nih, udah ada yang lahir. Ini diindukan ya. Diindukan. Jadi yang lahir kita dederkan di sini ya. Yang lahir kita dederkan di sini ya. Oke. Nah, habis ini saya akan berikan dulu makanan dulu ya kepada ayam-ayamnya. Soalnya kalau nggak dikasih makan nanti malah ini ya, kita kasih makan pakai eco oil ya guys. Walaupun ayam saya pakai eco oil juga ya teman-teman. Nah, kita kasih ada nasi ya, kemudian kita kasih sedikit peletnya ya, supaya ada asupan protein. Ini supaya si pertumbuhan ikannya tumbuh besar ya. Kemudian saya akan kasih karena sudah ada airnya ya, saya akan kasih eco oil oh sorry ya, bukan eco oil, probio eco ya. Untuk ayam saya kasih probio eco ya. Sebetulnya ini dua-duanya untuk ikan. Jadi ini probio eco ini untuk merawat air ya, untuk merawat air supaya air tetap stabil, tapi bisa dijadikan bibisan pakan juga ya. Bisa dijadikan bibisan pakan. Nih ya, kita aduk-aduk langsung ya, jangan lama-lama ya. Jadi ini terbukti untuk perawatan air kolam dan juga untuk pembesaran ikan ya, cukup ampuh ya. Walaupun harganya ekonomis ya, ini dua ini teman-teman, kalau beli dua ini bisa 90.000 ya, tapi kalau teman-teman beli satu-satu bisa 120.000 ya. Kalau beli satu-satu dijumlahkan 120 ribuan, tapi kalau beli dua-duanya langsung antara probio eco dan eco oil hanya 90 ribuan ya. Silakan. Oke. Dan ini saya akan kasihkan ke ayam ya, bukan ke ikan, tapi ke ayam. Nah, kalau ikan ini sudah saya bibis ya. Ini kalau ikan sudah saya bibis dengan eco oil ya, dengan eco oil saja kalau ikan ini ya. Nah, kita tunggu. Kalau ayam tidak perlu ditunggu. Kalau ini tuh, ini sudah dibibis, makanya ini teksturnya agak lembek-lembek begini ya, tuh ya, agak kenyal-kenyal begini. Nah, ini akan memudahkan pencernaan pada ikan ya, supaya ikannya tidak terlalu keras si ininya, perutnya ya. Oke, sekarang kita kasihkan dulu ke ikan ya.
kita ke ayam, sorry ya. Kabaliut ya antara hayam jeung lauk, jadi bingung ngasih ke nana. Nah, kalau ikan kalau ayam kita taruh dulu di sini ya. Kalau untuk ayam kita taruh dulu di sini. Nah, nanti untuk ayam kita taruh dulu di sini. Nah, kita untuk ayam kita kencarin sini ya. Nah, kita kencarin. Sebelum kita kencarin ya. Nah, tapi ini ada anak ayam ini. Anak ayam kita suruh masuk dulu supaya tidak diganggu. Ya, supaya tidak diganggu. Nah, kita kencarin dulu. Ini habis kencarin, anak ayam kita pisahin dulu supaya tidak diganggu. Karena ini anak ayamnya sudah kenyang ya, sudah kenyang. Nanti kita sepil bagaimana kita memberikan pakan ya. Nah, sekarang kita sambil isi air ini untuk mengambil ikan burayaknya ya. Kita isi airnya, air bening. Kemudian kita keluarkan ayam yang di dalam ini ya. Pada ngeliling-ngeliling begini, dikejar tuh ya, langsung dia memakan. Kemudian ini juga kita keluarin ya. Biar tidak bau podol ayam. Ya. Oke. Guys, ini ada sosis ya. Ini ada sosis sisa, kita ini udah penuh. Nah, ini saya siapkan ya air bening untuk wadah burayaknya ya. Kita nanti akan ambilkan burayaknya. Nah, ini ada sosis, kita kasihkan dulu ke ayam ya sosisnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pengambilan dulu sebelum saya akan lanjutkan ke pemberian pakan ya. Ke pemberian pakan kita ngambil dulu burayaknya ya, karena nanti biar tidak bercampur dengan
Yuk kita lanjutkan. Ini kemarin saya dapat banyak ya di sini ya. Nah sekarang sudah pada nggak ada. Sekarang kita akan cari yang di sini ya guys. Ya. Kita cari yang di sini nih. Jadi untuk pengambilan burayak ini ya sebaiknya di pagi hari dan sore hari ya. Jadi bukan pada malam-malam, bukan pada siang hari ya. Tuh ya burayaknya ada ya. Nih teman-teman, ini sudah lahir ini ya. Tuh nih pendederan di hari kedua ya. Di hari kedua tuh banyak banget ya. Nih saya pisahkan karena nanti kalau tidak dipisahkan bakalan dimakan sama indukan ya. Tuh nih ya, akan masukkan ke ini. Kalau bisa sampai habis ya, karena kalau tidak sampai habis kasihan. Tapi nggak apa-apa, nggak habis juga ya. Nanti dari ini sifat alaminya ikan aja ya. Kita boleh ini masukin dulu ke sini ya, biar tidak menghalangi kalau mau pengambilan. Nah, si daun talas ini boleh disimpan dulu di sini ya. Biasanya nanti kalau pagi hari banyak ya, nanti malam hari pun banyak ya.
Sudah pada lincah-lincah, gas. Biasanya kalau burayak ini enggak terlalu lincah ya, tapi ini udah pada lincah karena dia jenisnya jenis nirwana ya. Oke. Tuh. Jadi dengan pemberian makanan pakai eco oil ya, jadi si ikan-ikan itu pun jadi cepet. Kemudian airnya dikasih probio eco ya, airnya stabil, jadi ikan pada betah ya. Makanya ini di sini banyak yang beranak juga ya, gitu. Saking betahnya ikan di air ini ya, saking betahnya sehingga ikan mudah beranak ya di tempat indukan ini ya. Ini di dalam, guys, banyak ini ya. Tuh ya, kelihatan ya, kelihatan kan tuh ya. Ini ikan burayak ini ya, nila hitam tapi ada campur yang merah-merahnya juga ya. Kita iniin sedikit lagi ya, kita ambilin lagi sedikit ya. Nih. Ini seroknya kurang gede, guys, kurang gede, tapi nggak apa-apalah, yang ada aja. Yang gedenya kemarin udah sobek ininya ya, si serokannya udah, yang gede udah sobek, jadi saya pakai yang kecil yang buat di akuarium ini. Nah, ini kemungkinan si induknya ini yang bertelur di sini ya. Jadi si ikan ini yang banyaknya adanya di sini nih. Tuh ya. Begitu lama ingin aku curahkan. Ya,
Kita dederkan dulu sebagian-sebagian ya, pisahin. Nah, mungkin teman-teman yang mempunyai keahlian matanya yang jeli ya, silakan dihitung ya, ada berapa ekor nih ya. Tuh burayaknya nih ya, coba hitung ada berapa ekor. Banyak kan ya, pokoknya banyak lah, lebih dari 2 ya. Oke, nah sesudah saya pisahkan, teman-teman bisa di ini ya, teman-teman bisa diambil saja ini, dimasukkan ke tempat pendederan ya teman-teman semuanya. Nah, ini saya tempat pendederannya di sini ya. Ini khusus untuk burayakan. Tapi tuh. Ya. Tuh. Tuh burayaknya ya. Nih. Kelihatan kan ya? Oke, kita masukkan aja ya. Pelan-pelan aja. Tuh. Ini nanti burayak. Ini bisa isi burayaknya, bisa kalau burayak saja ini bisa untuk isinya 10.000 ya. Teman-teman, untuk supaya makin lincah si ikannya ya. Walaupun saya tidak pakai aerator ini ya, memang sebaiknya pakai aerator supaya ada udaranya dan tidak terhambat ya. Saya biasa melakukan seperti ini ya, supaya si aeratornya ini apa namanya, ini saya masukkan ke tempat ini aja ya teman-teman, tempat yang besar. Saya biasa di ubak-ubak begini ya. Tapi kalau untuk yang jenisnya burayak ini, supaya apa? Supaya si airnya ini bergerak ya. Si airnya bergerak, jadi tidak menggenang. Kalau menggenang nanti potensi banyak lumut. Terlalu banyak lumutnya ya. Kalau terlalu banyak lumut nanti udaranya tidak terlalu banyak ya. Terlalu banyak plankton. Nanti si ikan-ikannya malah nggak mau makan ya. Ini saya pakai airnya, pakai air kolam yang di sini ya, pakai air kolam yang ini ditransfer ke sini, jadi bukan dari air sumur, bukan air dari sumur langsung ya, air sumur sih, tapi yang sudah lama ya, yang sudah jadi, yang sudah saya kasih probiotik, probio eko ya, sehingga nanti airnya tetap stabil, tidak bau ya. Terdapat bakteri-bakteri yang baik ya. Nah, ini saya ubak-ubak dulu supaya tidak banyak yang ini ya. Nanti kalau sudah diubak-ubak, biasanya nanti si ikannya pada muncul ke udara ya, nanti mencari udara ya, seperti itu. Nah, silakan teman-teman, ada yang bertanya silakan ya. Bagi yang mau bertanya silakan. Kalau ini pun sama ya, ini yang burayak ini
kita ubek-ubek sedikit dulu sebelum kita kasih makan ya. Olahraga dulu, ikannya olahraga. Saya ubek-ubeknya searah dengan jarum jam ya. Karena apa? Ikan biasanya bergeraknya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi mirip-mirip dengan tawaf ya. Kalau teman-teman yang muslim, tawaf itu kan si Ka'bahnya berada di sebelah kiri. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, biasanya kalau ikan ini ya, dia berkelilingnya itu kalau dia di kolam bundar ya, mengelilingannya berarah dengan arum jam dan biasanya melawan arus. Nah, ini saya mengucek-uceknya ini, memutarkan airnya searah dengan jarum jam dan supaya berlawanan arusnya ya antara ikan dengan air. Nah, biasanya si ikan ini ya, apa namanya, senang melawan arus ya, senang melawan arus. Jadi nanti si airnya biarkan muter ya. Kalau sudah airnya udah muter, nanti ke ikannya pusing nggak? Ya nggak akan pusing ya, malah seneng kalau ikan ada air yang bergerak ya. Ini untuk yang ikannya yang air kolamnya tidak pakai aerator ya. Saya biasa melakukan seperti ini sebanyak 100 kali putaran ya. 100 kali adukan, 100 kali adukan. 100 kali adukan. Ini untuk supaya airnya berkolam. Saya lakukan untuk ini tiap pagi dan sore ya. Tiap pagi dan sore. Sebelum saya kasih makan ya. Kalau sesudah dikasih makan nanti kalau ikannya olahraga sesudah makan nanti malah jadi ini ya ke ikan. Sebaiknya kalau saya sih sebelum dikasih makan ya, sebelum dikasih makan diubek-ubek dulu. Nanti kalau sudah diubek-ubek ditunggu 10 hingga 30 menit ya, baru nanti kita kasih makan. Tuh ya, ikannya melawan arus ya. Tuh, benar kan? Ikannya melawan arus ya. Jadi arusnya ini kan dia searah dengan jarum jam ya, ke sini ya. Arusnya ini arahnya ke sana ya, arahnya ke kanan searah dengan jarum jam. Tapi si ikan dia bergeraknya berlawanan dengan arah jarum jam ya, seperti itu ya teman-teman. Udah paham kan ya? Udah mengerti apa yang saya bilang itu merupakan bukan asal-asalan, tapi sesuai dengan pengalaman saya ya, seperti itu. Tuh, dia bergerak kan ya, dia bergerak, berkumpul, bergerak ya, melawan arus. Senangnya melawan arus, dan dia biasanya kalau misalkan tidak melawan arus pun dia bergeraknya biasanya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Perhatikan saja, saya sudah memperhatikan beberapa kali ya. Yang ini, kalau ini karena burayak ya, jadi belum begitu kelihatan ya, masih larva ya atau burayak. Yang ini sama, ini yang indukan sama, saya juga akan putar-putar juga, airnya akan saya putar-putar biar nanti
tidak banyak jentik nyamuk juga ya. Tapi walaupun banyak jentik nyamuk, ini saya lakukan bagi yang tidak pakai aerator ya. Kalau yang sudah pakai aerator nggak usah diaduk-aduk begini ya, nggak usah diaduk-aduk begini. Kalau yang sudah pakai aerator, cukup pakai mesin aja. Ini karena saya tidak pakai aerator, jadi tidak pakai pompa untuk menghemat biaya listrik ya. Untuk menghemat biaya listrik, saya kerahkan tenaga saya ya gitu. Tapi kan tidak selamanya, nanti kita bikin hukum fisika ya, bagaimana kita tidak menggunakan listrik tapi air tetap bergerak. Air tetap bergerak. Kalau di daerah pegunungan air tetap bergerak karena dia mengalir dari atas ke bawah ya, karena dia terasering. Kalau ini kan di kolam, kolamnya kolam bundar ya, jadi tidak ini ya. Nah ini kalau sudah bergerak begini ya, pelan-pelan saja, nggak usah kenceng-kenceng ya, yang penting airnya bergerak ya, airnya bergerak. Kalau airnya bergerak, insya Allah tidak akan menjadi najis ya, tidak menjadi najis ya. Walaupun dia nanti tersinari oleh matahari. Kalau kolam ini yang satunya ini sudah bergerak karena dia pakai pompa ya, pakai pompa air, pakai pompa air, jadi ada pergerakan, ada udaranya juga ya. Kalau mau ada gelembung udaranya pakai ini ya, tuh. Nah gini ya, nanti ada oksigennya, nanti buat ada oksigennya ya, seperti ini ya, tuh. Tiap pagi dan sore. Kalau mau 3 kali boleh ya, pagi siang sore, pagi siang sore. Tapi kan kalau sayanya lagi kerja, siangnya nggak keburu ya untuk melakukan seperti ini ya. Ini hitung-hitung saya olahraga tangan aja ya, olahraga tangan tanpa terasa. Nanti tangan saya untuk yang suka olahraga badminton ya, yang suka olahraga voli, semesnya akan kencang dengan melakukan kegiatan seperti ini ya, tanpa terasa ya. Manfaatnya double ya, ya nanti ikan-ikannya sehat, airnya terawat, dan nanti tangan saya bisa kenceng ya untuk semesnya, bisa olahraga ya, keringat keluar gitu ya. Jadi banyak fungsinya ya.
Oke teman-teman, sudah ya. Sekarang kita saatnya untuk memberikan pakan ya. Nah ini guys, kalau sudah tidak bergerak, berkumpulnya beda ya. Tuh ya, berkumpulnya beda. Kalau sudah pergerakannya sudah sedikit ya, berkumpulnya beda. Beda dengan yang tadi, kalau sudah bergerak dia berkumpulnya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Oke, sekarang kita saatnya memberikan pakan ya kepada ikan. Kita buktikan. Oh ya, ini satu lagi kita kenalin. Ini juga sama ya. Ini untuk lele ini ya. Ini untuk indukan lele ya. Oke, sekarang kita saatnya memberikan makan kepada ikan ya. Ini saya pakannya tidak lain tidak bukan, saya pakai bibisan, pakai dibibis ya. Ini pakannya kemarin sudah dibibis. Saya bibisnya pakai ini ya, pakai eco oil. Jadi takarannya untuk eco oil ini 1 kilogram pakan saya bibis dengan eco oil sebanyak 4 ml ya. Jadi teman-teman nanti pembesarannya ini cukup ekonomis ya, tapi hasilnya luar biasa. Ke ikannya lahap banget ya. Nanti kita buktikan bagaimana saya memberikan makan kepada ikan-ikan ya, terutama ikan-ikan yang pembesaran ya, bukan ikan yang indukan. Kalau indukan agak kurang kalau misalkan dia lagi ngidam atau bukan ngidam ya, dia lagi mau mau beranak ya, mau beranak. Nah, setelah mengeluarkan telurnya biasanya dia puasa karena dia menaruh telur-telurnya di dalam mulut ya, seperti itu. Biasanya seperti itu kalau ikan untuk yang indukan betina. Tapi kalau ikan yang ya nah guys, ini mau dikasihin ke iya iya. Ya anak dua deui tapi itu sekali megang itu kalek boga salapan di salapan sudah 18. Dan aina itu kornarna 5 10 oh 10 kan mesti 50 cuma lalu itu bikamna halus teh ini bikamna halus aja pemaksa halus yang tinggal aja ya itu bikamna halus kita jadi halus bikamna. Nah, itu karek 18 ini anaknya mau itu kornarna itu 5, 10 ini 50. Saya berharap nanggung dia ada ya. Jadi maaf ya barusan. Hah? Tali. Napiani aja. Iya, kuya.
Ini lembar-lembar kalau mempelajari semua. Kali ini tadi ada pelen itu Di Arab itu. Oh, udah di Parabanan apa gitu semua. Dingin. sekali itu. Ini nih. Ya, sami-sami. Tuh ya, ini sudah saya bibis dengan eco oil ya. Dan air kolamnya sudah saya isi dengan probio eco. Jadi saya kemarin belinya dua ya, belinya dua antara eco oil dan probio eco. Yuk sekarang kita lanjut memberikan pakan ya. Kita lanjut memberikan pakan. Ini yang sudah saya bibis. Apa yang? Ola, mau coba berikan pakan? Sini. Jadi artis dulu. Hah? Mere pakan atuh. Mere pakan lauk. Nih. Ya. Kita coba berikan kepada sama. Gelah mana wa iya nak? Iya. Nah, yuk. Nah abi lah. Nah, abi heula. Yuk. Sieun. Oh, lah hayam geges di iya. Bau Oh, saingan. iya. Hah? Ini yang ini nih. Nah, ini teman-teman mau dikasihin sama anak saya nih. Tuh. Mana? Oh, langsung ya, langsung disantapnya. Yang jauh, yang jauh, yang jauh. Ini simpen di sini. Nah, gitu. Ya. Oh, artis kita lagi memberikan makan ya. Tuh. Ya. Terus berapa? Dihitung nggak? Sampai 20 ya. 9. Langsung makan. 10. 11. Ya, coba ke sini, ke sini. Bergerak ke sini ya. Nah, di sini. Yo. Oke. Tuh. Aduh, Gusti Agung ya. Diajar atuh. Diajar ngasih makan, ya. Tuh. Terus ke sana, terus. Berapa? Dah. Yo, ini 2 aja, 2 kali. Ya nggak apa-apa. 1. Mana walau? 1 lagi. 2, dah. Mana walau kan? Hah? Ini mah kan indukan, jadi nggak kelihatan lah ikannya nanti memakan sendiri ya. Bukan dengan. Indung. Buat nanti dijadiin anak. Bikin anak. Lagi bikin anak. Nah, ini burayak yang sudah berumur hampir 1 bulan ya, sudah 3 minggu ini. Ini saya kumaha. Ini 2 aja, 2. Ah, jangan banyak-banyak ya. Tuh. Bentar. Mini iya mah. Iya kan masih anak-anak tuh. Oh, nanti juga gede kan. Tadi si ada letik kene, jadi gede. Nah, nuturkeun ayamna. Tuh ya, ini setelah diucek-ucek tetap ya. Dia mau makan ya, tuh. Dia mau makan. Nanti makanan alami juga bisa ya. Hejo. Coba yang satu ini, yang satu lagi, 1 kali aja. Ini nih yang kolam satunya lagi. Iya. Dikasih 1 aja. Nah.
Wuhan. Ini masih masih bayi banget. Masih bayi ini. Mana Wuhan? Iya kan nggak kelihatan, masih bayi. Udah. Kalau ini satu tuh. Tuh, ada yang putih. Segede gitu. Kelihatan nggak? Mana? Oh eta miniatur. Miniatur. Iya. Burayak namanya. Iya, itu. Ya, anak-anaknya. Nah, beda kolamna. Iya tuh, beak atuh meureun dihijikeun mah. Ya, Oh, jadi ini dogan kayak ini beda kan, kolam untuk indukan ya. Jadi Mana Wuhan? Hah? Mana? Kan di dalam indukan mah lagi apa namanya? Lagi melindungi telurnya tuh. Nanti kalau anaknya sudah muncul, nanti si anaknya ini masukin ke sini, olah. Tuh, makanya di sini banyak anak-anaknya tuh. Dipisahin antara induk sama anaknya. Kumaha masukkeun? Kan pakai serokan disair. Ya. Nah, nanti kalau sudah gede berumur 3 bulan masukin ke sana. Ya, masukin ke sini disatuin semua Itu yang kumaha, gede-gede. Eta. Ini juga sama, nanti setelah berumur 2 bulan, 3 bulan udah gede sebesar 3 jari, ya. Udah 3 jari kita masukin ke pembesaran, gitu ya. Itu moal aku jubar. Ini masih burayak, belum jadi bibit, ya. Ini masih apa namanya? Masih besarnya sebesar 1 cm. Kayak itu Nanti kalau sudah Nah, teh kaha. sudah sebesar gini ya, sebesar gini kita masukin ke sana ya. Oke. Jadi itu kolam pendederan. Oke. Apalagi? Ada lagi yang ditanya? Hayam teh kasieun arek. Oh, kasihan. Nanti juga ini dimakan olah ya. Kalau sudah waktunya dia mau makan. Nah, Oke. Nah, sekarang kita kasih makan lagi. Ini juga kadang-kadang kalau kalau ada ikan yang besar suka ada tuh. Itu ke sana dulu kasih makan. Tuh, ini juga masih ada tuh burayaknya ya. Burayak. Iya, ini namanya burayak tuh. Nah, namanya burayak, ini ikan kecil. Nanti kita ambil. Kan masih ada ininya, pakannya. Ya. Iya laukna. Nah, Iya laukna tah. kaditukeun. Hah? Kamana ke? Nah, tenaga jelang. Da leutik atuh. Nah, ini guys, di sini juga ada burayaknya ya. Di sini nanti kita ambil ya. Ada burayak yang Nah, tadi piceun daunna. Nah, daunna kenapa tadi. nanti biarin dulu, nanti disuruh dimakan dulu ininya. Jadi udah dulu ngasih makannya ya. Emang bisa makan masih kecil kan nyusu. Pakai serokan. Ya guys, Sera. Ya. Nanti belajar. Iya tuh. Hah? Oh, iya lah. Itu namanya burayak atau larva ya. Larva ikan nila. Ini warnanya Mana warna ayu lele eueuh? kuning. Mana lele? Lele belum. Nah, nanti kita ambilin ini ya, tuh ya. Oke. Nah, tuh ya. Oke. Tapi kita sudah 1 jam ya. Makanya live-nya saya cukupkan dulu, sekian dulu ya untuk live-nya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Ada kata-kata dulu nggak buat pemirsa semua? Sayang. Nanti ini nggak akan saya videoin karena tadi udah ya cara memvideokan. Kata-kata dulu, apalagi? Kata-katanya jangan lupa di like-nya ya. Jangan lupa di komen dulu ya di videonya, nanti ada sorotannya, silahkan di komentar ya. Saya tadi kegiatannya luar biasa, alhamdulillah dapat burayak lagi
sehingga saya tadi ngambil budayaknya cukup banyak ya. Ada sekitar 200 ekor. Kemarin ada sekitar 200 ekor, jadi ya ada mungkin kalau dihitung-hitung dijumlahin ada sekitar 500 ekoran lah. Sekarang di sini juga akan bertambah lagi ya. Oke, mungkin saya cukupkan dulu, sekian dulu untuk kegiatan kali ini. Semoga bermanfaat ya apa yang saya lakukan, apa yang saya omongkan atau apa yang saya kemukakan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan dari saya sendiri, itu menjadikan saya pelajaran buat kedepannya ya. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam perikanan, salam pertanian. Jangan lupa follow Kompang Sumber Rezeki ya, supaya tidak ketinggalan update-update pertanian skala rumahan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live berikutnya. Abi naon ieu tai?